Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 210200023 dari program studi Pendidikan Seni Rupa. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang strategi kewirausahaan. Di dalam strategi kewirausahaan ada beberapa hal yang perlu dibahas seperti pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan juga pengembangan usaha. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengelolaan usaha. Di dalam pengelolaan usaha terdapat beberapa hal yang perlu dipahami seperti perencanaan. Di dalam perencanaan terdiri dari beberapa elemen yang diperlukan di dalam menyusun perencanaan usaha, yaitu elemen-elemennya adalah misi usaha, operasional, rincian strategi, dan juga peluang yang akan diraih, serta market yang dikuasai. Elemen-elemen ini penting dimasukkan di dalam rencana usaha. Lalu, apa fungsi dari perencanaan usaha? Perencanaan usaha berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan manajemen atau sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan dalam kebijakan untuk usaha berupa ringkasan seperti usulan finansial, seperti juga dalam peminjaman modal, dan juga cara atau strategi dalam pengelolaan modal, dan juga cara mengembalikan atau cara menyusun strategi untuk mampu mengembalikan peminjaman dana atau modal. Di dalam hal ini kita dituntut untuk mampu berpikir, berimajinasi, dan juga berkreasi dalam menyusun dan membuat suatu usaha. Lalu hal yang perlu dibahas selanjutnya adalah rencana usaha. Rencana usaha adalah alat kebutuhan permodalan. Di dalam usaha kita memerlukan modal yang nantinya jika ingin mendapatkan modal dari luar atau di luar perusahaan daripada dari diri sendiri, kita memerlukan proposal. Nah, proposal ini nantinya akan berfungsi sebagai manajemen usaha, pemasaran operasional, dan juga keuangan perusahaan. Yang mana jika ingin mendapatkan modal dari orang lain atau dari luar perusahaan, kita memerlukan proposal yang nantinya proposal ini dibuat sesuai dengan kreativitas usaha kita. Yang mana ini sangat menentukan bahwa proposal kita ini menarik atau tidaknya sesuai dengan usaha yang kita susun atau usaha yang kita buat dengan kreasi dan juga kreativitas yang kita miliki. Lalu ada pengelolaan keuangan. Di dalam membangun sebuah usaha tentunya kita harus memiliki modal. Nah, modal ini bisa kita dapatkan dari pinjaman. Dengan desain usaha yang telah terstruktur. Yang dimaksud dengan desain usaha yang telah terstruktur adalah usaha-usaha tersebut telah memiliki rencana yang jelas dan juga perencanaan yang matang. Sehingga jika dalam melakukan kegiatan wirausaha nantinya tidak akan menimbulkan masalah karena telah diperhitungkan dengan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Kemudian dalam pengelolaan keuangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama adalah sumber dana, yang selanjutnya adalah perencanaan pengembalian dana, kemudian juga pengawasan dalam pengendalian dana. Hal-hal ini harus dilakukan dalam upaya pengembalian modal nantinya. Ada 3 aspek yang harus dimiliki dalam konsep manajemen keuangan. Yang pertama adalah sumber dana atau modal utama. Sumber dana atau modal utama terdiri dari berbagai macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber dana internal. Sumber dana internal ini berasal dari lembaga atau perusahaan atau diri sendiri yang ingin memulai usaha. Sumber pendanaan internal ini terbatas karena memang hanya berasal dari suatu individu, sehingga jika ingin menjalankan bisnis yang besar, maka dana internal ini memerlukan sumber dana lain. Kemudian yang kedua adalah sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal ini berasal dari luar perusahaan seperti perusahaan lain, keluarga, atau masyarakat yang ingin menanamkan modalnya pada usaha kita, yang kemudian pada akhirnya dilakukan pembagian hasil. Kemudian pembagian hasil ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah sumber dana cadangan. Sumber dana cadangan ini berupa laba dari hasil kegiatan usaha kita. Laba ini seharusnya
tidak digunakan pada awal-awal usaha karena laba inilah yang nantinya akan menjadi cadangan dana jika diperlukan pada situasi khusus atau situasi tertentu, sehingga kita tidak perlu meminta atau meminjam pendana dari perusahaan lain karena kita sudah memiliki cadangan dari laba penjualan usaha kita. Yang keempat adalah dana pentura. Dana pentura ini berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang memang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan kecil yang dianggap potensial dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua ada perencanaan dalam pengembalian dana. Di dalam pengembalian dana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti biaya awal. Nah, dalam biaya awal kita perlu memperhatikan seperti membaca pokok harian, kemudian juga memperhitungkan rugi dan untung pada kegiatan usaha kita nantinya. Kemudian dalam melakukan kegiatan perencanaan pengembalian dana ini kita juga perlu menganalisis berbagai macam hal seperti peluang usaha, tenaga kerja, administrasi, atau juga dengan sewa bangunan, serta juga asuransi yang nantinya diperlukan dalam kegiatan usaha kita. Rencana pengembalian usaha ini diperlukan karena jika ada yang ingin menanamkan modal, mereka tentu harus tahu kapan mereka dapat mengambil atau dapat memperoleh modal yang telah ditanamkan pada usaha tersebut. Yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dana. Pengawasan dan juga pengendalian dana ini diperlukan dalam proses kegiatan usaha guna untuk menjalankan kegiatan usaha dengan baik dan juga teratur. Perencanaan pengendalian dana ini dianggap penting karena dalam kegiatan usaha kita memerlukan manajemen yang jelas atau teratur dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga dengan atau tanpa perencanaan pengendalian dana kita tentu akan mengalami berbagai macam kerugian karena dana yang dikeluarkan tidak terhitung atau tidak terkendali, sehingga usaha kita bisa saja menjadi gagal karena tidak terkendali pengeluaran dananya. Yang ketiga adalah pemasaran. Dalam pembahasan pemasaran ini ada beberapa hal yang perlu dibahas seperti strategi dan juga teknik pemasaran. Dalam melakukan kegiatan usaha, tentunya kita dituntut untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang nantinya akan didistribusikan kepada pasarnya. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendistribusikan barang atau jasa yang telah kita buat atau yang kita susun kepada pasarnya sesuai dengan kegiatan pemasaran. Nah, pemasaran ini meneliti berbagai macam hal yang nantinya berguna dalam kegiatan wirausaha untuk mencapai tujuan usahanya. Kemudian yang perlu dibahas adalah yang pertama, kebutuhan konsumen. Dalam melakukan pemasaran, kebutuhan konsumen sangat berperan penting. Dalam membuat atau membentuk suatu usaha, kita harus membuat usaha yang nantinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena tujuan dari usaha itu tersendiri adalah untuk mendapatkan konsumen yang nantinya akan mampu atau membutuhkan usaha kita atau barang yang jasa yang telah kita distribusikan, sehingga menentukan atau menganalisis kebutuhan konsumen harus dilakukan. Yang kedua adalah menghasilkan produk atau barang atau jasa. Nah, dalam melakukan pemasaran tentunya kita harus memiliki produk, barang atau jasa terlebih dahulu, baru kemudian distribusikan kepada pasar atau kepada market yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah penetapan harga sesuai dengan marketnya. Sebagai contoh dalam penetapan harga adalah dengan membuat suatu usaha atau suatu barang sesuai dengan marketnya. Misalnya pada perguruan tinggi, tentunya harga sesuai dengan budget atau keuangan yang dimiliki mahasiswa. Lalu bagaimana dengan yang di sekolah? Tentunya harga harus menyesuaikan dengan uang jajan di sekolah, sehingga dalam menentukan harga dalam membuat suatu usaha menjadi sangat penting yang nantinya usaha tersebut mampu berjalan sesuai dengan marketnya. Selanjutnya adalah distribusi barang dan jasa. Distribusi barang dan jasa perlu diperhatikan karena barang dan jasa perlu distribusikan sesuai dengan
kaedah atau sesuai dengan jenis usaha tersebut sehingga tidak melenceng dari marketnya. Selanjutnya ada promosi. Nah, promosi di sini sangat penting dilakukan dalam melakukan pemasaran. Sekarang karena adanya situasi khusus yang mengharuskan kita bekerja dari rumah tanpa bertatap muka langsung, maka ada perubahan dalam melakukan promosi. Seperti halnya promosi sekarang lebih efektif dan dilakukan di sosial media daripada tatap muka, atau lebih efektif dilakukan dari mulut ke mulut, dari suatu media sosial ke media sosial lainnya, sehingga usaha tersebut akan mampu bersaing dan juga promosi tersebut akan mampu berhasil memikat konsumen nantinya. Kemudian selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perencanaan pemasaran ini penting dilakukan guna untuk mendistribusikan barang atau jasa yang telah kita buat dengan baik. Yang kedua adalah kejelasan konsumen. Kita juga telah membahas kejelasan konsumen karena dalam melakukan kegiatan usaha kita harus tahu siapa atau apa konsumen yang nantinya akan dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan usaha kita. Yang ketiga adalah penetapan atau penggunaan strategi pemasaran pada persaingan. Ini tentu penting guna bersaing di usaha yang telah ada sebelumnya atau di usaha yang baru atau di lingkungan yang baru. Kemudian yang keempat adalah menentukan market atau menentukan pasar. Nah, di sini pasar harus sesuai dengan konsumen, harus juga mendapatkan atau memiliki peluang usaha, juga tempat yang bersih atau tempat yang strategis, kemudian juga keperluannya dapat terpenuhi di market tersebut atau di pasar tersebut, dan juga beberapa hal sebagainya. Jadi dalam strategi pemasaran ada beberapa hal tersebut tadi yang perlu diperhatikan seksama oleh seorang yang ingin memulai wirausaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengembangan usaha. Yang pertama adalah perluasan skala ekonomi. Perluasan skala ekonomi ini mencakup beberapa hal seperti tenaga kerja, distribusi, teknologi, dan juga tempat usaha. Hal-hal ini diperlukan dalam skala ekonomi guna mengembangkan usaha kita. Yang kedua adalah perluasan cakupan usaha. Produk atau usaha yang akan kita jual atau kita distribusikan harus berbeda dengan usaha yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, perluasan cakupan ini memerlukan kreativitas dan juga tenaga ekstra guna untuk mengembangkan produk dan juga jasa kita agar mampu bersaing dan juga mampu bertahan di dalam melakukan kegiatan usaha. Ada manajemen strategi kewirausahaan. Yang pertama adalah manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kegiatan usaha atau organisasi yang nantinya akan menjamin suatu usaha akan mampu mencapai hasil atau tujuannya. Sehingga dengan melakukan manajemen usaha ini, usaha tersebut akan mampu mencapai tujuannya seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran, kita dituntut harus memiliki market leader atau jiwa kepemimpinan pasar. Di dalam jiwa kepemimpinan pasar, kita harus mampu membuat sebuah perusahaan yang memiliki posisi kuat di dalam pasar tersebut dan juga memiliki strategi tertentu dalam bersaing, sehingga mampu mendatangkan keuntungan bagi diri kita. Kemudian market leader ini sendiri juga merupakan usaha perseorangan. Selanjutnya, market leader ini juga membantu kita dalam membangun semangat dalam melakukan kewirausahaan. Sehingga dalam melakukan kewirausahaan kita akan tidak mudah goyah dan juga mampu bersemangat dan bertahan dalam melakukan kegiatan usaha kita. Market leader juga mendorong pemikiran kreatif dan juga inovatif dalam membuat suatu usaha. Sehingga dengan usaha tersebut, seorang market leader akan mampu memperoleh keuntungan dari usaha-usaha tadi. Setelah pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi kewirausahaan atau teknik kewirausahaan ini penting dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha karena
Dalam melakukan kegiatan usaha, kita harus mampu manajemen atau mengatur segala hal. Banyak hal yang perlu atau banyak hal yang berpengaruh dalam usaha kita, sehingga strategi kewirausahaan ini harus disusun, harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu membuat suatu usaha bisa mencapai hasil yang diharapkan. Sekian dari saya Muhammad Fauzan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.